Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kasih Tuhan mempertemukan kita kembali. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mengalami kuasa kedahsyatan firman Tuhan yang bekerja atas setiap kita, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kasih Tuhan mempertemukan kami kembali. Dan saat ini kami membuka hati kami sepenuhnya kepada Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan dan hati yang terbuka untuk firman-Mu bekerja Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebab kami mau mengalami kedahsyatan kuasa kebenaran firman Tuhan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan dan berbicaralah Engkau secara tak terbatas di dalam mulut lidah bibir hamba. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memerdekakan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita membaca dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya bacakan. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Haleluya! Sesungguhnya ayat perikop ini adalah menggambarkan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Menjadi orang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi bukan berarti hidupnya semuanya serba nyaman. Hidupnya semuanya serba mulus tanpa ada tantangan. Berkat mengalir dan semuanya serba oke. Di dalam kenyataannya Tuhan mengizinkan setiap anak-anaknya menghadapi suatu tantangan atau pergumulan. Karena Tuhan mau Dia dilibatkan secara penuh dalam kehidupan kita anak-anaknya. Dan tanpa disadari, terkadang orang-orang percaya datang kepada Tuhan seperti sebagai suatu rutinitas. Datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk doa makan, doa tidur, seperti menjadikan Tuhan sebagai satpam atau security. Sekalipun dia memang adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Atau pada saat kita datang kepadanya karena kita membutuhkan berkat-berkatnya. Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita anak-anaknya. Tetapi dalam gambaran firman Tuhan yang kita baca saat ini, angin ribut yang terjadi di danau pada saat mereka berada di dalam perahu adalah suatu keadaan yang Tuhan mau iman setiap anak-anaknya bangun. Bukan Tuhan yang tidur, tetapi Tuhan mau setiap kita anak-anaknya, iman kita bangun dan hidup. Haleluya. Firman Tuhan katakan pada saat ini adalah, "Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus." Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Yudas 1 ayat 20. Yudas 1 ayat 20. 5 bulan terakhir ini kita menghadapi suatu tantangan yang dinamakan pandemi COVID. Pada awal-awal mula di bulan Maret kemarin, keadaan begitu menakutkan sehingga kota-kota, negara-negara di lockdown. Kalau orang-orang yang memiliki suatu tabungan atau materi yang cukup bahkan lebih, apabila suatu keadaan kota atau tempatnya tidak nyaman, mereka akan pergi imigrasi atau hijrah ke suatu kota atau negara lain untuk mengamankan dirinya. Tetapi keadaan yang terjadi pada saat itu, setiap pemerintahnya, setiap kotanya ditutup, di lockdown, sehingga membuat orang-orang tidak bisa kemana-mana. Demikian juga tempat-tempat ibadah ditutup. Sesungguhnya Tuhan menginginkan dari semua hal itu adalah setiap kita anak-anak Tuhan tanpa terkecuali, baik orang percaya maupun yang belum percaya, datang kepada Tuhan dengan hati yang terpaut kepadanya. Bukankah firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya.
Sehingga segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya seizin dan dalam kedaulatan Tuhan. Maka terjadinya pandemi COVID ini adalah sesungguhnya Tuhan pun ada di dalamnya. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan, setiap kita pribadi memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita pergi beribadah, kita bisa bertepuk tangan, bergembira, memuji Tuhan, oleh karena memang keadaannya memang cukup meriah, atau kita melihat orang yang bersemangat, kita ikutan bersemangat. Tetapi pada saat kejadian pandemi COVID ini terjadi dan kita beribadah di tempat kita masing-masing, dan kita seperti dipaksakan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, secara tanda kutip terpaksa kita membangun hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Tetapi itulah sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sesungguhnya itulah yang Tuhan cari. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh permukaan bumi dan mencari orang-orang yang hatinya terpaut kepadanya. Sehingga keadaan ini, pandemi COVID ini pun Tuhan menemukan setiap kita anak-anaknya datang kepadanya. Angin ribut diizinkan terjadi. Kalau dalam bahasa aslinya saya pelajari itu seperti tsunami. Tetapi bukan itu yang mau kita bahas pada saat ini. Tetapi angin ribut itu terjadi, Tuhan izinkan untuk iman kita anak-anak Tuhan bangun dan hidup. Bangunlah imanmu di atas dasar, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Membangun iman kita di atas dasar paling suci. Artinya, kita datang kepada Tuhan dengan motivasi yang murni. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mau diberkati. Kita datang kepada Tuhan bukan karena ada maksud tertentu di dalamnya. Kita melakukannya karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan kita mempercayai hidup kita sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Dan dalam Roh Kudus, artinya doa-doa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa bukan berdasarkan kemauan kita kepada pribadi, kebutuhan kita, tetapi dengan keadaan ini kita diajak berdoa bersyafaat kepada orang-orang yang kita tidak kenal sama sekali. Orang-orang di luar sana, kita berdoa bagi pemerintah kita berdoa bagi teman-teman kita berdoa bagi sekolah kita, kota kita, bangsa kita. Karena sesungguhnya Tuhan ingin Dia hidup dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang tertidur, tetapi Tuhan yang mau iman kita bangun dan bangkit. Haleluya. Sehingga pada saat kita mengalami suatu perubahan, karena kita mengalami suatu kemuliaan daripada Tuhan yang melekat kepadanya, maka orang-orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Wah, dalam keadaan seperti ini, orang tersebut bisa tetap mengucap syukur ya, sekalipun tantangan itu ada. Dan akhirnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Siapakah dia gerangan? Orang apakah dia? Bukan agama yang menyelamatkan, tetapi kepercayaan kepada Kristus Yesus Tuhanlah yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Saya rindu untuk berdoa bagi setiap kita semua yang saat ini mendengarkan siaran link YouTube ini. Sehingga setiap pribadi kita lepas pribadi mengalami suatu lawatan Tuhan. Kita bangun, kita bangkit, kita hidup di dalam kekuatan dan kedahsyatan firman-Nya. Karena angin ribut ini dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sesungguhnya agar iman kita bangun dan hidup dan menjadi alat Tuhan, sehingga ada suatu kemuliaan Tuhan yang orang-orang lihat lewat hidup kita. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Maka siapapun Tuhan yang saat ini sedang menghadapi suatu tantangan, pergumulan keuangan, Bapa, Engkau adalah Allah Israel yang memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan tangan Tuhan oleh karena mungkin pekerjaan mereka berhenti karena keadaan ini. Pemasukan mereka berkurang. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Orang tua yang bergumul buat anak-anaknya, jadikan setiap anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut dan cinta Tuhan. Anak-anak yang bergumul buat orang tuanya sehingga orang tuanya menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak-anak Tuhan. Orang-orang yang bergumul untuk pasangannya, mari Tuhan,
Jadikan setiap pasangan-pasangan saling mengasihi dan mencintai, suami-suami yang mengasihi istri-istrinya Tuhan, dan hidup dalam kebenaran kekudusan. Istri menjadi penopang dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Untuk para pemimpin Bapa yang bergumul untuk bagaimana mengatasi setiap staf karyawannya, Tuhan berikan Bapa roh kepemimpinan, sehingga dengan wibawa daripada Engkau Tuhan dapat mampu memimpin para staf-stafnya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba berdoa juga bagi yang sakit. Saat ini kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan yang sakit. Maka setiap bagian yang sakit, mari letakkan tanganmu di atas bagian yang sakit. Dan saat ini alami kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini rasa sakit itu sembuh. Setiap problem-problem kesehatan saat ini letakkan tanganmu. Dan hamba percaya di dalam nama Yesus ada jantung-jantung yang dipulihkan. Ada ginjal yang sehat. Ada paru-paru yang mengalami mukjizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Ada tubuh Kristus yang mengalami kesembuhan secara sempurna. Mari Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Bagian leher yang sakit, bagian kepala yang sakit, dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, kuasa di dalam nama Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mengalami tekanan, hai jiwa setiap yang tertekan, aku berkata di dalam nama Yesus, terlepaslah engkau dan mengalami suatu kelepasan, sehingga jiwamu bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat dan terima kasih kami hanya kepada satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Saya percaya saat ini adalah lawatan Tuhan. Imani ada kesembuhan bagi setiap yang menangkap kuasa kebenaran firman Tuhan. Imani bagi setiap yang mendengar, apabila engkau sakit, engkau disembuhkan. Sebab Tuhan adalah penyembuh bagimu. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Maka setiap pergumulanmu, Tuhan yang memberkati dan memberikan engkau kemenangan. Shalom. Tuhan memberkati.